Selamat pagi Pak Ikin, gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Ibu Emar. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik, sehat tapi Pak Ikin? Alhamdulillah Bu, saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat Bu. Oh ya, Oke, ada apa ya Bu? eee, saya ini Pak, melihat wajah Bapak beberapa hari ini diperhatikan kok muram terus ya. Jadi saya selaku rekan khawatir gitu, apa ada masalah yang tengah, mengganggu pikiran Pak Ikin? Oh iya, terima kasih Ibu ya sudah memberikan perhatian sama saya. Ini Bu, saya ini memang sedang lagi ada masalah Bu. Ya, di mana Iya. eh, saya ini ingin sekali meningkatkan kompetensi saya itu di dalam mengelola kelas. Bagus Pak Ikin, terus? Nah, eh, saya ingin itu menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Namun di sini saya eh, tidak tahu kenapa ya, kok saya belum bisa mencapai tujuan saya seperti itu. Oke. Bagus sekali Pak Ikin, mendengar niat Pak Ikin untuk meningkatkan kompetensinya. Lalu apa sih tujuan Pak Ikin, dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak Ikin? Ya, tujuan saya itu yang pertama tadi sudah saya bilang ya Bu, saya ingin itu menciptakan kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menyenangkan bagi siswa karena memang kan di dalam kurikulum Merdeka ya yang sekarang ya, eh, Iya. bahwa kita itu sebagai guru itu harus mempunyai kompetensi yang salah satunya adalah bagaimana caranya itu di kelas itu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa itu harus menyenangkan, harus berpihak pada siswa. Itu yang saya pelajari di kurikulum Merdeka dan itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya. Iya, luar biasa Pak Ikin, bagus sekali, niat Pak Ikin untuk meningkatkan kompetensinya. Lalu apa sih yang Pak Ikin lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan tersebut Pak Ikin? Nah, ini Bu, saya itu sudah mencoba berbagai cara ya Bu ya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan atau mempelajari beberapa metode pembelajaran, kemudian saya gunakan metode-metode yang saya pelajari tersebut. Eh, tetapi ya sampai saat ini itu eh, belum ada solusi gitu Bu. Dan belum Oh, benar-benar begitu. efektif gitu. Berarti Pak Ikin tentunya, menghadapi beberapa kesulitan ya? Apa Iya. sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Pak Ikin selama ini untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangannya tuh? Oh iya. Ya untuk tantangan itu eh, ada saja ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu saya masih apa namanya ya kesulitan gitu ya, merasa Mhm. kesulitan di dalam mengendalikan siswa itu yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung dan kebetulan di kelas saya itu kan mayoritasnya itu adalah laki-laki ya Bu. Jadi dari Iya, 34 siswa. siswa itu 20 orang itu laki-laki. Itu apa Oh, ya? Jadi di kelas itu ramai gitu ya Bu. Nah, saya kesulitan itu mengendalikan siswa yang suka berbicara gitu.
Oke, ya memang kalau siswa laki-laki biasanya mendominasi dan aktif sekali tentunya. Lalu melihat kondisi ini apa yang Pak Ikin butuhkan untuk mencapai tujuan Pak Ikin selama ini? Nah, saya membutuhkan itu strategi Bu ya, strategi bagaimana itu mengendalikan siswa yang suka berbicara itu pada saat pelajaran berlangsung gitu Bu. Iya, Strateginya itu loh. oke. Nah, Baiklah, mungkin dalam obrolan santai kita ini, kita akan membahas, bagaimana strategi dan mengendalikan siswa yang suka berbicara, kemudian hiperaktif pada saat pembelajaran. Nah, di sini mungkin pertama kita harus memahami dulu, penyebab siswa tersebut berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah itu karena tidak memahami materi, ataukah karena bosan, ataukah memang, ingin menarik perhatian kita sebagai guru? Eee, Mungkin itu, beberapa pilihan di antaranya, menurut Pak Ikin mana yang, menjadi alasan, murid-murid Pak Ikin itu hiperaktif dan berisik di kelas? nah, itu dari ketiga tadi pilihan yang diberikan oleh Ibu, itu tiap-tiap siswa itu kan memiliki karakter ya Bu. Nah, Iya. setelah saya pelajari, setelah saya analisis itu, siswa-siswa yang menurut saya itu apa namanya, mempunyai kelebihan lah seperti itu ada yang diantaranya dari mereka itu yang tidak memahami materi pelajaran, ada juga yang mungkin ini mereka merasa bosan karena eh, metode yang saya bawakan. Kemudian Mmm. ada juga Bu yang ingin menarik perhatian dari saya sebagai guru Ibu. Oh, iya. Iya, karena memang, anak-anaknya banyak dan bervariatif mungkin alasannya juga berbeda-beda ya, Pak Ikin, Ya ya? betul Ibu, betul ya. Oke. Mungkin, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, Pak Ikin. Kita juga mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa kita itu tidak bosan di kelas. Mungkin bisa dicoba sama Pak Ikin strategi seperti itu. Ya Ibu, nanti saya akan mencoba menjalankan strategi dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi Bu. Ya, Atau mungkin Pak Ikin sebelumnya memiliki strategi lain untuk mengatasi, kendala ini mungkin ada, eee, yang Pak Ikin miliki gitu, selain yang saya sebutkan tadi? ya tentunya selain menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, juga strategi saya ke depan adalah dengan menggunakan media Bu. Nah, media yang saya gunakan itu akan lebih bervariatif Bu, tergantung dengan apa materi apa yang saya berikan. Misalnya dengan menggunakan media infocus, kemudian jika materinya berhubungan dengan eh, apa namanya IT, saya akan menggunakan handphone. Nah, mungkin dengan penggunaan media tersebut itu siswa itu akan merasa itu lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya Ibu. Oh, luar biasa sekali ya, strategi yang sudah Pak Ikin rancang dan dapat direalisasikan di kelas langsung untuk mengatasi tantangan tersebut. Luar biasa Pak Ikin, saya juga, mungkin termotivasi dengan strategi yang Pak Ikin buat. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak Ikin ya. Iya Ibu, terima kasih. Baiklah Pak Ikin, saya rasa, obrolan kita sudah selesai, ini jam istirahatnya juga sebentar lagi selesai ya, kita, akan masuk ke jam pelajaran aktif. Mungkin setelah obrolan santai kita ini, kita bisa berefleksi kembali di obrolan selanjutnya ya Pak Ikin ya?
Siap siap Mungkin siap. minggu depan nanti kita ngobrol santai lagi bagaimana perubahan dan strategi yang Pak Ikin terapkan, apakah membawa perubahan yang signifikan atau tidak ya, Pak Ikin? Oke, gitu ya. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama.